Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini, yaitu pertemuan mengenai pelafazan huruf-huruf hijaiyah. Nah, kita akan belajar meliputi makhrajnya, sifatnya, dan juga kesalahan-kesalahan ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, hari ini kita sudah masuk ke huruf qaf. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang makhraj huruf qaf. Makhraj huruf qaf ini terletak di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, ya. Jadi di bagian langit-langit itu ada bagian yang lunak dan bagian yang bertulang, ya. Nah, jadi huruf qaf ini berada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, mendekati dengan amandel atau anak lidah, bisa disebut juga anak lidah. Selanjutnya, kita akan masuk ke sifat huruf. Sifat huruf yang pertama di huruf qaf yaitu adalah jahar. Nah, jahar ini adalah nafas tertahan, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf, ini nafas kita harus ditahan. Contoh, ko, bukan ko, ya, bukan ko, tapi ko. Lalu sifat yang kedua daripada huruf qaf yaitu adalah syiddah, ya. Syiddah ini adalah suara yang kuat, suara yang tertahan. Syiddah ini memiliki lawan yaitu rokhwah. Rokhwah itu artinya lunak. Jadi syiddah ini artinya kuat, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf ini harus disertai dengan suara yang kuat. Ko, ko. Berikutnya sifat yang ketiga yaitu huruf qaf memiliki sifat isti'ala atau pangkal lidah ini naik ke atas, ya. Bagian pangkal lidah naik ke atas sehingga huruf ini menjadi tebal. Huruf qaf menjadi tebal. Ko, ko. Ko, beda dengan huruf ka. Ka, ka, ka. Nah, jadi huruf qaf itu lebih tebal daripada huruf kaf. Nah, itu sifat yang ketiga. Lalu berikutnya adalah sifat yang keempat. Sifat yang keempat di huruf qaf adalah infitah. Infitah yang artinya adalah terbuka. Terbuka dari bagian lidahnya, ya. Jadi pangkal lidah itu naik tadi isti'ala, sedangkan bagian lidah tengah ke depan itu terbuka. Jadi tidak melekat ke langit-langit bagian atas. Lalu sifat yang kelima atau sifat yang terakhir yaitu sifat qalqalah yang artinya adalah memantul. Jadi ketika kita mengucapkan huruf qaf, ketika dia berharokat sukun, kita harus memantulkannya. Contoh, ko, ki, ku, bako, bako, ya, seperti itu. Bako harus dipantulkan. Nah, demikian adalah sifat-sifat dari huruf qaf. Lalu selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan ketika kita mengucapkan huruf qaf. Kesalahan yang pertama ketika kita mengucapkan huruf qaf yaitu mengubah huruf qaf menjadi huruf kaf. Nah, dari segi makhraj huruf qaf dan huruf kaf ini terletak di makhraj yang sama tetapi berbeda. Nah, ya, karena sama-sama berada di pangkal lidah, tetapi kalau huruf qaf ini menyentuh dengan langit-langit yang lunak, sedangkan huruf kaf ini menyentuh antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras, ya. Jadi di antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Itu dari segi makhrajnya. Lalu dari segi sifatnya, perbedaannya apa di qaf dan kaf? Nah, perbedaan yang pertama, huruf qaf dan kaf yaitu huruf qaf ini memiliki sifat jahar atau nafasnya tertahan. Sedangkan huruf kaf ini nafasnya mengalir atau hamas. Lalu kesalahan yang kedua, huruf qaf ini memiliki sifat isti'ala, bukan isti'fal. Nah, kalau kaf itu kan isti'fal, ya. Maka huruf qaf ini lebih tebal daripada huruf kaf. Lalu huruf qaf ini memiliki
qalqalah ketika dia sukun, berharokat sukun dan waqaf. Jadi harus dipantulkan, berbeda dengan huruf kaf. Ini memiliki sifat hamas ya. Jadi ketika sukun, huruf kaf ini mengeluarkan hamas. Bak. Sedangkan huruf qaf ini mengeluarkan qalqalah. Falaq. Lalu selanjutnya, kesalahan yang kedua di huruf qaf yaitu adalah memonyongkan huruf qaf. Ya. Jadi huruf qaf itu bukan makhraj bibir atau syafatain. Jadi huruf qaf ini makhraj lisan, tepatnya di pangkal lidah. Karena ini berpengaruh pada pengucapannya. Yang tadinya ko menjadi ko. Jadi ada tambahan huruf o di sana ya. Sehingga pengucapannya salah. Demikian adalah pembahasan atau pembelajaran yang dapat saya sampaikan di huruf qaf pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikhtiar bersama mempelajari kitab suci yang